Kalau saat ini kami ada dalam hadirat-Mu yang besar dan ajaib itu, kami sungguh merasa bahagia. Kami sungguh bersuka cita karena Yesus, menara yang kuat, kota benteng yang teguh, perteduhan yang abadi. Kesanalah terus kami datang untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Engkau yang Maha Kudus, kuduskan jemaat-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua. Mengampuni kami atas segala salah kami, dosa kami, pelanggaran kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan, dipulihkan. Bahkan kami mendapat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Teramat baik bagi kami semua. Pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan membawa kami kepada tuntunannya, pemeliharaannya, dan tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami, menolong kami, bahkan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan berkati kami semua yang mendengar dan memberitakannya. Tuhan berkati gerejanya Gebi Bumi Anggrek. Pakailah untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang tiada taranya. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung, Engkau sungguh terpercaya, Engkau sungguh penuh belas kasihan. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua di tempat ini. Engkau memberkati kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun daripada 2025 ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf saya masih. Ya, puji Tuhan kalau kita ada di penghujung tahun ini, kita bersyukur karena Tuhan baik sama kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan baik kepadamu. Sambil senyum katakan sekali lagi, Tuhan baik kepadamu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Ajaib Dia, luar biasa. Ya, penyertaan Tuhan sepanjang bulan demi bulan dan kita ada di ujung tahun ini sungguh. Sekalipun kita mungkin ada dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin jalannya menikung, berbelok, ataupun sekalipun lurus, tapi hari ini kita pasti harus mengucap syukur. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak pernah lalai dengan kasih setianya. Selama-lamanya Dia menyertai kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Jadi dari Januari sampai Desember, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Allah serta, Allah serta, Allah serta. Bahkan kita bisa menutup tahun 2025 ini karena Allah menyertai kita. Haleluya! Luar biasa ya. Dari pagi saya menangis terus di situ. Saya nggak tahu kenapa ya, hadirat Tuhan luar biasa dari pagi tadi. Luar biasa. Belum lagi lagu itu ya. Jadi bahagia sejati itu kalau kita rindu ada di dalam hadirat Dia. Ya kan? Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, itulah kebahagiaan kita yang luar biasa. Nggak ada kebahagiaan lain di luar itu. Sekalipun mungkin kemarin malam minggu kita joget-joget, ada Natalan, ada apa. Tapi ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, situlah sukacita kita penuh. Maka itu bisa mengeluarkan air mata, tapi bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Amin. Nah itu dia. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Waduh,
Itu kalau kita rindu itu luar biasa ya, seperti gimana ya bilangnya ya. Saya kadang-kadang itu habis 2 pagi itu pingin cepat-cepat tuh tersungkur karena aduh ada satu beban rindu gitu. Mau melampiaskan rindu itu untuk memuji Dia. Engkau Tuhanku yang ajaib, perkasa, mulia, agung, gak habis kata-kata untuk kita sampaikan kepada Dia. Karena Dia memang benar-benar Tuhan yang baik bagi kita semua. Amin. Nah, sepanjang dari Januari sampai dengan Desember ini kita sudah dapat banyak firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau periksa kembali hati kita. Di mana sebenarnya hati kita? Kita mau kalibrasi hati kita. Artinya kalibrasi itu menselaraskan antara kehendak Tuhan dengan apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun ini. Cocok enggak ya? Jadi kalau timbangan itu dikalibrasi, ada timbangannya yang standar, ada anak timbangannya, dicocokin yang standar itu dengan yang kita mau pakai. Cocok enggak gitu? Jadi kalau di sana sekilo, di sini sekilo. Nah, tapi kalau ibu-ibu yang inang-inang parengge-rengge itu suka di sana sekilo, di sini 0,9 gitu. Tapi di Bumi Anggrek nggak ada. Nah, termasuk takaran bensin, ada yang jual bensin nggak? Kalau di sana seliter, di sini 0,9. Nah itu perlu dikalibrasi. Berarti ada penyimpangan, ada penyelewengan, ada kepalsuan di situ, ada ketidakjujuran, ada kebohongan di situ. Nah, itu yang perlu kita kalibrasi. Jadi kata kalibrasi itu adalah menyelaraskan yang standar dengan yang akan dipakai. Menyelaraskan hatinya Tuhan dengan hatinya kita. Nah, sekarang kita mau periksa di mana hatimu berada. Nah, kita masuk layar yang kedua. Mengapa hatimu penting? Karena ayat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati adalah pusat kehidupan rohani kita, jadi bukan sekedar organ yang memompa darah, tetapi sumber dari segala tindakan dan keputusan kita serta karakter kita. Jadi hati itu sebenarnya bahasa Inggris, karena di bahasa Indonesia kan jadi hati, sebenarnya hati itu heart, bahasa Inggrisnya jantung. Dia yang memompa seluruh darah kita ke seluruh dari otak ke kaki dan segala macam. Untuk kita bisa berjalan, mengambil satu keputusan kalau kita mau berjalan, kalau kita melakukan apa-apa. Termasuk itu juga sebenarnya gambaran metafora. Dari hati itu Tuhan melihat kedalaman daripada kita. Yaitu apa itu? Karakter kita. Sebab itu hati mencerminkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak lihat wajah kita seperti apa, perawakan kita seperti Saul, tinggi besar, sebahu dia bahunya seluruh orang Israel, lalu Tuhan pilih dia, bukan. Tapi dia melihat karakter kita, melihat hati kita. Jadi berbeda dengan manusia yang melihat dengan penampilan luar, tapi Tuhan melihat langsung di dalam hati kita, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tidak ada yang tersembunyi di matanya. Jadi kondisi hati kita menentukan kualitas hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Jadi hati kita akan membawa kita kepada satu keputusan, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mempunyai karakter. Nah itu dia, hati kita. Sehingga hati itu kalau salah perlu dikoreksi, hati yang menipu, hati yang tercemar. Nah kalau kita lihat bagaimana teladan Daud, dia berkata kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allahku dan kenalah aku. Jadi diselidiki hatinya. Ini sebenarnya lagunya berat juga ya kalau dinyanyikan itu, lagu itu. Karena kalau diselidiki gimana sih sebenarnya itu. Jangan-jangan hati kita ini hati yang cemar, yang tadi hati yang menipu. Sehingga kalau nyanyikan itu, aduh Pak Niko bilang, wah susah itu berat tapi coba berani enggak? Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Nah itu. Jadi yang mau diselidiki itu adalah hati kita, apakah kita mengasihi dia? Nah itu dia. Apakah kita mengasihi dia? Nah, seperti cermin yang kotor perlu dibersihkan supaya dia bisa memantulkan cahaya yang jernih. Hati kita pun perlu dibersihkan supaya dia mengalami pembaharuan terus-menerus melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya setiap pagi gereja Tuhan GBI Bumi Anggrek itu ada 2 pagi supaya firman Tuhan disampaikan di sana. Engkau yang tidak ikut 2 pagi, harusnya engkau juga membaca firman Tuhan tiap pagi. Supaya hatimu dibersihkan, diperbaharui. Nah, supaya kita semua mengalami tuntunan dari firman Tuhan itu dan kuasa Roh Kudus yang berikan penerangan dari firman itu. Sekarang kita mau periksa di mana hati kita berada. Pertanyaan ini tentunya mengundang kita melakukan refleksi sepanjang tahun ini. Kondisi spiritual kita. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Apakah hati kita hati yang penuh dengan terang atau hati yang perlu pemulihan atau dikatakan hati yang terbebani. Jadi ada hati yang terang di sebelah sana, pilihan yang lain di dalam gelap, hati yang terbebani atau hati yang perlu pemulihan. Nah, hati yang penuh terang itu dia pasti memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi bukan karena ada motivasi yang lain, ada keinginan yang lain, supaya kalau aku begini, maka aku begini Tuhan. Nah itu dia. Jadi ada pengampunan yang mengalir dengan mudah dari hati yang dipenuhi dengan terang, dan ada kemurahan hati dalam segala sesuatu, dan ada damai sejahtera yang melampaui akal yang keluar dari orang yang dipenuhi hati yang terang. Sebaliknya hati yang perlu pemulihan, maka ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebihan, ada kemarahan yang sulit dikendalikan, ada kepahitan yang mendalam, dan iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Sedikit-sedikit sudah iri hati, sedikit-sedikit sudah pahit, sedikit-sedikit sudah marah, sedikit-sedikit sudah khawatir. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Lukas 6:36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saya waktu baca ayat ini, berulang-ulang saya baca, murah hati ini ternyata maksudnya Bapak Ibu bukan tentang murahnya kita memberi uang kepada orang. Ibu Rita sering bilang sama saya, kamu kalau murah hati sama orang, kalau sama aku enggak murah hati, dia bilang. Murah hati bukan tentang bagaimana kita memberi uang kepada orang, bagaimana memberi uang, bukan. Murah hati itu berbicara tentang kasih yang tulus, pengampunan yang mengalir, kemurahan di dalam segala sesuatu, dan damai sejahtera yang melampaui akal. Itu yang murah hati. Jadi orang yang demikian maka dikatakan orang yang murah hati, bukan karena dia gampang ngasih uang, bukan. Itu belum tentu murah hati. Mungkin bisa ada karenanya di belakang. Karenanya itu ya nggak tahu lah kan gitu. Awal bulan November saya ditelepon salah seorang gembala teman saya. Teman tapi sebenarnya ya lama lah saya kalau ketemu juga paling per 6 bulan. Jarang-jarang juga lah. 1-2 kali pernah ketemu. Saya ditelepon, Pak Gembala, Shalom apa kabar? Luar biasa baik. To the point aja ya Pak Gembala katanya. To the point. Langsung aja maksudnya gitu. Nah langsung aja ya Pak Gembala. Ya Pak, gak apa-apa. Pak Gembala kan sibuk katanya. Ya gak apa-apa, saya bilang gitu. Pak Gem, kami kan punya jemaat cuma 50 orang mau mengadakan Natal. Kami kekurangan dana gitu. Nah sehingga dia bilang, oh jadi ya 50 orang itu gak punya uang Pak, saya bilang gitu. Oh punya, tapi kurang dia bilang. Jadi Pak Gembala, ya Bang Pras sudah bosan, sebentar gak apa-apa. Nah jadi akhirnya ya sudah, nanti saya transfer tapi awal bulan ya Pak, bukan sekarang, saya bilang gitu. Nah tanggal 2 Desember saya di WA langsung, Pak apa kabar? Masih ingat kan? Ini sudah bulan Desember. Nah jumlahnya segini, nomor rekeningnya kan saya udah sebutin. Ternyata kalau kita
menagih itu cepat ya. Nah, tapi kalau kita yang ditagih, cepat gak? Saya bilang, oh ya, gak apa-apa. Bapak Ibu itu hanya bagian daripada murah hati. Bukan berarti kalau kita mudah memberi itu murah hati, belum. Tapi kalau ada kasih yang tulus kepada Tuhan, ada pengampunan yang mengalir dengan mudah. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, cepat kita ampuni, ya sudah. Ada kemurahan hati dalam segala sesuatu, situasi. Jadi apapun, kapanpun kita bersedia. Pak David, tolong ya nanti kita ada bersih-bersih di gereja. Oh ya siap. Nah itu murah hati. Nah, iya kan? Nah misalnya lihat gereja ini apa. Nah beberapa waktu yang lalu selalu lihat isi gereja ini apa. Hari ini ada satu lampu mati di sini. Nah, kalau kita murah hati, saya langsung mana tangganya, mana bola lampunya. Kalau nggak ada, ya uangnya mana? Biar saya beliin bola lampunya. Kalau kita punya uang, kita beliin bola lampunya, kita pasang. Itu orang yang murah hati. Dia beri tenaganya, dia beri waktunya, dia beri perhatiannya. Amin. Nah, tapi kalau dia selalu khawatir, gimana ya? Lalu gampang marah, pahit, dan iri hati, sedikit-sedikit sudah tersinggung. Satu omongan saja sudah bikin iri hati. Kita memuji satu orang, dia iri hati, kita memuji orang lain, dia iri hati 2 kali. Wah itu kita introspeksi hari ini. Jadi kita nggak mau terus ada di situ, karena kita mau masuki tahun yang baru, yaitu tahun amanat agung. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengkalibrasi itu? Bagaimana kita menyelaraskan itu? Mari kita lihat kisah daripada ketika Yesus mengutuk pohon ara, Markus 11, di dalam Markus 11 ayat 12-14, tolong tampilkan. Jadi kalibrasi pertama itu buah, bukan daun. Jadi aktivitas yang menghasilkan buah, itu yang harus kita kalibrasi. Kita baca dulu Markus 11 ayat 12. Ada di sini, oh di sini sana ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pohon ara itu pohon ara yang berdaun lebat. Memang pada saat itu bukan musim buah. Tapi di Israel, kalau pohon sudah berdaun lebat, pohon ara sudah berdaun lebat, bahkan kalau dikatakan kalau pohon ara sudah bertunas, kalau pohon ara sudah berdaun lebat, maka ada kuncup yang muncul di daunnya itu. Nah kuncup itulah yang membuktikan bahwa dia akan berbuah. Dan Yesus datang ke situ memang tidak dalam musim buah. Tapi karena daunnya sudah lebat, seharusnya ada kuncup di daun itu yang bisa dimakan. Jadi kuncup itu juga enak Bapak Ibu saudara Tuhan. Siapa yang pernah makan buah ara? Belum ada. Oh berita doang sama saya. Maka kalau nggak usah perlu ke Israel, pergi ke Glodok, pergi ke pasar festival di Kuningan, itu ada buah ara di sana. Cobain sekali gimana sih rasanya buah ara, karena itu juga bagus buah ara. Nah jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan Yesus mendapati daunnya sudah lebat tapi kok nggak ada kuncupnya. Maka dia mengutuk pohon itu selama-lamanya, engkau tidak akan pernah dinikmati oleh orang. Metaforanya Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi pohon ara itu penuh dengan daun yang rimbun, terlihat hijau dan subur dari jauh, namun tidak menghasilkan buah sama sekali. Itu adalah gambaran tentang kehidupan keagamaan yang aktif di luar, namun kosong di dalam. Rajin ke gereja tetapi tidak ada transformasi karakter. Jadi mungkin sudah melayani berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun, tapi karakternya tidak berubah. Sama karakternya. Nah itu dia. Atau juga banyak tahu tentang ayat Alkitab tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Dia tahu ayat firman Tuhan itu tapi tidak hidup dengan firman Tuhan itu. Atau juga dia aktif melayani tapi tanpa kasih yang tulus. Jadi memang dia aktif tapi kalau diminta seperti tadi yang pengertian murah hati itu, dia lihat-lihat dulu siapa orangnya, dia lihat-lihat dulu apa tujuannya gitu. Ataupun dia berdoa panjang tetapi tanpa ketulusan hati. Jadi doanya itu supaya bagus didengar. Jadi seperti pohon itu dia kelihatan besar, dia kelihatan daunnya banyak, tapi tidak ada buah di dalamnya. Tidak ada buah-buah roh di dalamnya. Tidak ada satupun dari ke-9 buah roh itu yang bisa kita napikan atau kita bisa, oh ini aku gak mau. Semuanya harus dalam satu kesatuan. Itu sebabnya ditutup dengan pengendalian diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu ditutup dengan pengendalian diri. Itu sebabnya kalau kita dikatakan masih mau mempercantik penampilan luar dengan kesibukan rohani, tapi dikatakan kita tidak ada buahnya, maka Yesus sangat-sangat serius dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini dikatakan, maka selama-lamanya biarlah orang tidak menikmati buahmu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita jangan fokus mempercantik diri, tetapi justru kita harus memperfokus kepada apa yang ada tidak kelihatan, yaitu akar yang semakin dalam menancap, supaya dia semakin kuat. Sehingga ketika dia ada dalam badai, ada dalam lembah kekelaman, ada dalam jalan yang menikung, dia tetap kuat. Hatinya melekat kuat kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi itulah yang akan menghasilkan buah karakter Kristus yang nyata. Jadi di dalam kesepian, di dalam kesunyian, di dalam yang tidak kelihatan, disitulah engkau mengerjakannya. Engkau datang kepada Tuhan untuk engkau tersungkur pada Dia. Kalau saya banyak ngomong tentang tersungkur, karena saya gembala, saya ceritakan itu. Tapi kalau engkau melakukan itu, engkau harus ada di dalam diam di sana. Diamlah di jalan yang sunyi. Lakukanlah itu di dalam hal yang tersembunyi. Dan biarlah Tuhan membuat engkau berakar kuat. Supaya engkau teguh di dalam Dia. Sebab ketika badai datang, ketika hujan datang, engkau tetap teguh kepada Tuhan. Mari kita kalibrasi hati kita di penghujung tahun ini. Apakah kita teguh kepada Tuhan atau hanya kelihatan penampilannya saja? Sudah melayani, sudah tadi banyak tahu ayat Alkitab, berdoanya panjang-panjang. Nah, tapi mari Bapak Ibu, kita mengkalibrasi hati kita dengan ayat firman Tuhan ini. Kalibrasi yang kedua, berbicara tentang kejujuran. Tuhan memandang serius tentang kesombongan rohani dan kepalsuan. Ada kisah Ananias dan Sapira di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, saya tidak bacakan Bapak Ibu. Nah, dosa kesombongan rohani dan kepalsuan itu seperti virus yang merusak DNA jemaat dari dalam. Jadi Ananias dan Sapira itu mengumumkan kepada orang-orang di gerejanya bahwa mereka akan menjual tanah itu. Sebelum dijual itu milik dia sepenuhnya. Tetapi ketika dia berjanji, nanti hasil dari penjualan itu semuanya akan dibawa ke bait Allah, dibawa ke gereja. Nah, setelah dia berjanji itu, maka hasil penjualan daripada tanah itu tidak lagi menjadi milik dia sepenuhnya. Waktu dia belum jual, dia itu menjadi milik dia. Nah, tapi setelah dia berjanji, maka itu tidak lagi menjadi milik dia. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang berjanji, kalau saya sembuh, saya nanti melayani sungguh di gereja. Kalau saya mendapat pekerjaan, saya nanti melayani di gereja. Kalau saya pensiun, nanti saya lebih bergiat lagi di gereja.
Kalau usaha saya diberkati, maka saya akan membawa persembahan persepuluhan ke gereja. Berapa banyak kita berjanji? Sebelum engkau berjanji, tidak ada yang menuntutmu. Tapi ketika engkau berjanji, itu akan diikat dengan janjimu itu. Ketika itu hadirat Roh Kudus luar biasa di tengah-tengah jemaat itu. Karena Petrus sedang berkhotbah di sana. Dan Ananias dan Sapira saat itu berjanji bahwa kalau dia sudah laku itu tanah, dia akan bawa semuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia jual itu tanah itu, Petrus menanyakan kepada Ananias, sudah dijual? Sudah. Ini semua? Ini semua. Petrus tahu karena pada saat itu hadirat Roh Kudus luar biasa. Dia tahu kebohongan ada di situ. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dalam satu ibadah komunitas begini, ketika hadirat Tuhan luar biasa, kalau engkau menyimpan dosa, Tuhan tahu itu. Dia akan bereskan itu. Tapi kalau engkau tidak minta ampun kepada Tuhan, kalau engkau bermain-main dengan dosa kebohongan itu, maka engkau akan dilandanya seperti Ananias dan Sapira. Kenapa demikian kejam sepertinya Tuhan? Karena Tuhan tidak mau di dalam hadiratnya dilanggar naturnya dia, yaitu kekudusan dan kejujuran, Bapak Ibu saudara Tuhan. Lalu ditanya istrinya Sapira, benar sudah semua hasil penjualan itu diserahkan? Sapira bilang, sudah seperti itu. 3 jam kemudian Sapira pun mati dan kedua-duanya dikuburkan sama-sama. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kisah Ananias dan Sapira ini memberikan kita satu pengertian supaya kita melihat konsekuensi yang serius. Kalau Tuhan lebih suka kita datang dengan jujur dalam kelemahan kita daripada kepalsuan dan kesalehan kita. Kau datang ke gereja seperti ini, jujur saja. Saya duduk di situ, saya akuin Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni pelanggaranku, ampuni kesalahanku. Kita mungkin tidak tahu kesalahan kita. Tapi apalagi yang kita tahu. Kita berani datang kepada hadirat Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mau dikalibrasi. Karena kekudusan Tuhan itu nyata. Dan anugerahnya dalam Kristus lebih nyata bagi kita. Maka bagi kita yang mau mengakui dosa dengan jujur dan bertobat dengan tulus, itu anugerahnya itu dilimpahkannya. Tuhan itu sebenarnya kadang-kadang membuat kita aneh. Jadi dia tidak melihat orang yang sempurna Bapak Ibu. Tapi dia melihat orang yang mau bertobat, yang mau jujur mengakui kesalahannya. Tuhan tidak pernah melihat orang yang sempurna. Bahkan dia lahir dari ketidaksempurnaan, dari satu garis keturunan, itu Tamar, yang lahir dari perkawinan daripada mertua dan menantu, Bapak Ibu yang Tuhan. Persetubuhan mertua dan menantu. Dari Tamar lahir lagi sampai ke Boas, Boas sampai ke turunan sampai selanjutnya. Bukan dari keturunan yang boleh dibilang sempurna. Banyak kali kita melihat begini, perspektif kita. Oh kalau kita bagusnya yang dari keturunan sempurna, bukan. Itu hanya raja-raja yang menginginkan seperti itu. Tapi Tuhan selalu melihat orang yang mau. Bukan orang yang sempurna. Coba lihat kiri kananmu, sesempurna apa? Pasti ada, entah hidung bengkok, entah gigi yang muncul sedikit, nah, entah mata yang agak ketinggian sebelah, pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ke saya pasti enggak sempurna, karena sebelah kanan agak botak sedikit, sebelah kiri tidak botak. Iya kan? Pasti kita temukan ketidaksempurnaan itu. Tapi Tuhan melihat yang mau saja. Oleh sebab itu dia pilih murid-murid orang-orang marginal, kepala penjala ikan. Banyak orang yang sebenarnya bisa, tapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang dalam kapasitasnya pun kurang. Nanti akan kita lihat bagaimana orang yang hanya kapasitasnya sedikit, tapi Tuhan bisa bikin menjadi kapasitas yang besar. Kalibrasi yang ketiga, jangan menoleh. Nah, kita lihat dari pelajaran tentang
istri Lot. Nah, ketika itu sudah dikatakan kepada Lot dan keluarganya, malaikat Tuhan sudah berbicara kepada dia. Memang ini cerita yang luar biasa menjijikkan ya. Dua malaikat itu mau diperkosa sama orang-orang Sodom dan Gomora. Ini orang-orang yang luar biasa bejatnya. Bayangkan malaikat Tuhan datang ke rumah Lot, itu mau ditarik sama orang-orang Sodom Gomora, mau diperkosa. Karena di sana ada LGBT, ada laki-laki sama laki-laki. Bayangin itu mau ditarik sama mereka, dan akhirnya kedua orang itu berbicara kepada Lot dan istrinya, dan kedua anaknya dan dua mantunya. Disebut mantu memang belum menikah anaknya itu, tapi sudah menjadi bertunangan. Orang Israel kalau sudah bertunangan sudah dianggap mantu. Tapi mantunya itu tidak mau, dia tetap ada di situ. Lalu Lot, istrinya dan dua anaknya itu meninggalkan kota Sodom. Tetapi sebelum mereka berjalan itu dikatakan, larilah, pergilah, jangan menoleh ke belakang. Sudah lari mereka, sudah jalan, sudah kepalang tanggung sebenarnya. Tapi istri Lot ingat yang di belakang, dia menoleh dan dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu, dalam perjalanan di seberang sungai, di berang laut mati itu, ketika kita masuk dari bagian Berseba sampai dengan kita masuk ke arah Galilea itu ada di sebelah kiri itu ada tiang garam. Nanti kalau ke Israel, di sana dikatakan itulah tanda istri Lot, sampai hari ini ada di sana, bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kisah istri Lot ini juga dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Jadi waktu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang, yaitu tentang sorga, maka Yesus membuka pembicaraan itu dengan ingatlah akan istri Lot. Maksudnya apa Bapak Ibu? Banyak orang sudah berjalan melayani Tuhan, sudah melangkah, sudah kadung sebenarnya setengah jalan. Dia menoleh lagi ke masa lalunya, lalu dia berbalik kepada keadaannya semula. Seperti anjing kembali kepada muntahannya, dan babi kepada kubangannya. Sebenarnya dia sudah bertobat, tapi dia teringat lagi akan nikmatnya dosa, hawa nafsu di situ. Lalu dia kembali ke situ. Itu sebabnya Yesus membuka pembicaraan itu tentang kerajaan Allah yang akan datang. Ingatlah akan istri Lot. Sayang ya, sudah kabur tapi menoleh ke belakang. Jadi itu sebabnya dikatakan hati yang terbagi. Dia secara fisik sudah keluar dari Sodom, tapi hatinya masih tertinggal di Sodom. Dia merindukan kehidupan lamanya yang penuh dosa dan kenyamanan duniawi. Berapa banyak orang yang terus mau di dalam lumpur dosa. Tadi pagi saya berbicara tentang merokok, Bapak Ibu saudara Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merokok tidak ada ditulis langsung di dalam Alkitab. Tapi bagaimana kita menahan diri untuk tidak merokok itu bagian daripada pengendalian diri kita. Karena merokok itu merusak tubuh. Nah itu dia. Jadi ada banyak orang yang sulit untuk meninggalkan rokok itu. Itu contoh paling asik. Gak usah dulu kita bilang meninggalkan perbuatan yang lain-lain, merokok aja. Berapa banyak orang gak bisa meninggalkan rokok? Karena baunya, nikmatnya, dan sedapnya. Saya pun pernah merokok. Waktu saya mau meninggalkan itu, saya mau berhentikan itu, asapnya gitu datang dari arah yang tepat ke muka saya. Waduh enak banget, wangi sekali. Tapi saya harus menyingkir supaya asapnya ke sana. Sebab kalau saya cium asapnya itu pasti saya kepingin lagi. Nah begitulah, biasanya kita akan diingatkan lagi akan sesuatu yang di masa lalu. Bukankah sering orang-orang suka mengingat-ingat masa lalu, padahal masa lalu tidak akan merubah apa-apa. Di grup kami SMA itu ngomong-ngomong tentang masa lalu. Jadi waktu kita masih remaja, ada yang pacaran-pacaran, nah diingat-ingatkan. Tapi sebenarnya sudah nggak ada lagi gunanya, hanya mengingat-ingat saja.
tapi sebenarnya juga sudah nggak ada perlunya diingat-ingat lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus mau kepada panggilan total itu. Ketika kita sudah dipanggil, maka Bapak Ibu Saudara Tuhan, Kristus memanggil kita untuk ketaatan yang total dengan hati yang tidak terbagi. Letakkan masa lalu di belakang dan pandang lurus ke depan. Sebab itu kalau berlomba-lomba untuk panggilan Tuhan, itu tidak berlomba-lomba siapa duluan, Bapak Ibu. Jangan berpikir berlomba-lomba dalam panggilan Tuhan, dia duluan yang di depan. Ya kalau gitu pergi aja, berarti mati duluan. Karena untuk menghadap Tuhan harus mengalami kematian. Amin. Tapi berlomba-lomba untuk panggilan Tuhan adalah panggilan ketaatan. Kerjakan pelan-pelan. Step by step terus kerjakan. Kerjakan terus, kerjakan terus, kerjakan terus, kerjakan terus. Hari ini engkau mungkin melihat banyak rintangan. Hari ini mungkin engkau banyak melihat, oh anak-anak saya kok begini ya, keluarga saya kok begini ya. Tapi kalau engkau terus berdoa, lakukan dengan taat, tekun, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Engkau akan melihat apa yang Daud katakan. Dari dulu sampai hari ini, tidak ada aku lihat anak-anak orang yang menyembah Tuhan menjadi peminta-minta. Amin Bapak Ibu. Perlahan-lahan engkau akan menikmatinya. Perlahan-lahan engkau akan terus menikmatinya. Dan engkau melihat, puji Tuhan, terima kasih. Elon Musk, seorang kaya raya yang sekarang, yang pencipta mobil Tesla dan SpaceX yang berangkat ke angkasa. Dulu waktu dia masih remaja bukan seseorang yang siapa-siapa dan bukan orang yang terkemuka. Tapi ibunya ternyata seorang pendoa syafaat. Ibunya tekun terus berdoa di gereja. Berdoa terus, berdoa. Anak-anaknya, gak hanya Elon Musk, tapi saudara-saudara Elon Musk juga menjadi orang-orang yang terkemuka Bapak Ibu Saudara Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya dengan Bu Rita juga ngobrol. Ya kita melihat, ada step by step dari anak kami Frans, ada step by step, kita puji Tuhan. Istri saya terus berdoa, saya juga terus berdoa. Bapak Ibu doakan anak-anakmu, doakan suamimu, doakan istrimu. Sekalipun hari ini engkau sepertinya ada di dalam sesuatu terowongan yang gelap, tapi doa itu menerobos sampai ke sum-sum yang paling dalam. Dan itu akan menggetarkan hati Tuhan. Dan Tuhan tertarik dengan itu. Dan Tuhan melakukan kehendaknya dan kuasanya untuk apa yang sudah engkau doakan. Maka engkau akan melihat keturunanmu. Engkau akan melihat siapa engkau di masa yang akan datang. Anak-anakmu menjadi orang-orang terkemuka. Amin Bapak Ibu. Percaya saja. Bukan soal berlomba-lomba siapa duluan yang terkemuka, bukan. Tapi siapa yang taat, siapa yang tekun. Berlomba untuk ketaatan dan ketekunan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Seberapa sering kita sudah diselamatkan oleh anugerah tapi masih menoleh ke belakang. Apakah kita masih merindukan daging bawang merah di Mesir? Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita suka. Dulu di Mesir ketika mereka sudah mengalami satu mujizat di Masa dan di Meriba. Mereka mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Tapi dia mengingat, di sana lebih enak, ada daging. Ada bawang merah di sana. Padahal dia sudah ada dalam rencana Tuhan. Maka ketika engkau sudah berjalan, jangan mundur lagi. Amin. Tahun 2025, kalibrasi hatimu. Gak boleh lagi mundur. Gak boleh lagi mundur. Amin. Tapi kita mau fokus kepada Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang kita bagaimana melihat dari hasil kalibrasi itu tentang seseorang yang ditulis di Alkitab, yaitu kisah tentang minyak seorang janda. Mujizat penyediaan Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 17, ayat 1-7. Nah ini berbicara tentang janda dari seorang hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik,
Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 17 ini, seorang janda itu ditinggal oleh suaminya, imam. Tapi ditinggal bukan dalam keadaan yang baik. Karena ditinggal terlilit hutang. Bahkan anaknya pun akan dijadikan budak untuk membayar utang itu. Nah, bayangkan betapa beratnya itu. Udah ditinggal suami, ditinggal utang, anak pun mau dijadiin budak. Wah, itu ada yang pernah ngalamin gak itu? Gak ada ya, belum separah itu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh istri daripada imam ini, janda daripada imam ini. Janda ini dalam kesulitan besar, terlilit hutang dan anak-anaknya terancam dijual jadi budak. Tapi dia tidak mencari solusi di tempat yang salah. Dia datang kepada Nabi Elisa, wakil Tuhan. Dalam krisis itu, dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Nah, mari kita kalibrasi lagi hati kita yang tadi itu. Apakah kita sepanjang tahun ini kita dalam masalah kita datang kepada manusia, kita berbicara kepada ini, berbicara kepada ini, berbicara kepada ini, berbicara kepada ini, maka firman Tuhan itu berkata kepada kita semua, manusia memang mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bagaimana terjadinya itu? Tuhan memulai dari apa yang ada padamu. Elisa bertanya, apa yang ada kamu punya di rumah? Hanya sebuli minyak, tampak tidak berarti. Tapi Tuhan tidak membutuhkan banyak untuk memulai mujizatnya. Dia menggunakan apa yang kita miliki sekecil apapun itu ketika kita menyerahkannya dengan iman. Firman ini bagi kita semua. Kita kadang-kadang berpikir begini, ketika ada kesulitan, kita pikir kita datanglah ke saudara-saudara kita, teman-teman kita. Wah, itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Kemarin saya baca kisah satu pengertian begini. Kalau kita datang kepada orang sukses untuk meminta bantuan, maka dia akan melayani kita dengan geram, dengan bahasa yang tidak menyenangkan. Karena orang-orang sukses itu dia tahu bahwa kalau orang datang sudah meminta bantuan kepada dia, orang ini pasti akan menuntut. Nah, makanya orang-orang sukses itu dia nggak suka. Tapi ketika kita sama-sama dengan teman yang lain, nah dia akan menunjukkan suasana hati yang senang kepada kita. Maka jangan pernah berpikir meminta bantuan kepada orang yang sukses. Karena sebenarnya dia tidak akan menyenangkan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, kamu harus periksa, kita harus periksa, apa yang ada pada kita. Apa yang bisa masih kita perjuangkan di dalam hidup kita. Nah, janda yang daripada imam ini ditanya sama Elisa, apa yang kamu punya? Ada minyak, hanya dalam satu buli. Tapi karena dia datang kepada orang yang tepat, maka di sanalah terjadi satu momen keajaiban. Kalau engkau datang kepada Tuhan di dalam keterbatasanmu, engkau berkata kepada Tuhan, hanya ini yang kupunyai Tuhan. Tuhan bisa pakai itu, melebihi daripada apa yang kau pikirkan. Amin. Oh, saya gak punya apa-apa Tuhan, gak punya keahlian apa-apa. Apa yang kamu punya? Paling tidak engkau masih punya tangan untuk bekerja, paling tidak juga engkau punya kaki untuk melangkah. Bagaimana orang yang lumpuh tapi bisa bekerja? Bagaimana orang yang tanpa tangan juga bisa menghasilkan sesuatu? Kalau Tuhan yang sudah berperkara, maka apapun yang kita miliki, asal itu yang datang punya kita sendiri, maka itu bisa Tuhan buat menjadi melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Tapi dalam kisah ini diceritakan tentang buli-buli yang diminta oleh Elisa, ambillah buli-buli itu sebanyak mungkin. Dia mungkin hanya punya 1-2, tapi dia akhirnya anaknya pergi ke tetangga-tetangga, ambil minta buli-buli. Lalu udah habis, gak ada lagi, dituang itu minyak sampai penuh dan termasuk buli-buli dari tetangga itu Bapak Ibu. Seandainya hanya buli-buli dia saja yang dia isi, maka mungkin cuma ada 1-2 buli-buli.
Tapi karena ada tetangga juga di situ, maka banyak buli-buli itu dan dikatakan bisa untuk membayar utang dan untuk kehidupan dia selanjutnya. Sebab itu perlu kita berkomunitas. Karena komunitas kita bisa membuat tempayan-tempayan, memberikan tempayan-tempayan untuk diisi menjadi berkat bagi kita. Ada Bapak Ibu, engkau bisa ada di sana untuk engkau menyediakan tempayan bersama-sama untuk diisi bejana itu, dan bejana itu akan diisi. Sehingga tidak hanya untuk engkau nikmati hari ini, tapi bisa engkau nikmati sampai masa yang akan datang. Sayang sekali kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ini. Tidak ada orang yang berhasil dalam kesendirian. Tapi orang berhasil kalau dia berjejaring dengan orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin engkau tersinggung di kul, mungkin engkau sakit hati di kul. Tapi ingatlah, dengan cara itulah Tuhan meneguhkan hatimu. Supaya engkau berjalan di bawah kesunyian ini. Engkau datang mengadu kepada Tuhan. Tuhan tolong aku benci sama dia. Tapi Tuhan akan bilang, kasih aku. Tapi aku benci sama dia Tuhan, ampuni dia Tuhan. Aku mengasihimu. Karena Tuhan mau meredakan amarahmu. Dia mau meredakan kebencianmu. Di dalam akar yang dalam inilah kita tahu, oh aku mencari air. Akar itu mencari air. Aku mencari airnya Tuhan. Aku mencari airnya Tuhan. Sehingga kalau dia pun membuat aku tersinggung, tapi aku tidak perlu itu, aku perlu airnya Tuhan. Aku perlu airnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau lihat momen keajaiban itu. Ketika dia menuangkan minyaknya, minyak itu terus mengalir hingga memenuhi semua bejana yang dipinjam. Bejana yang dipinjam dari tetangga tadi. Dan mujizat terjadi dalam ketaatan. Gak ada orang yang di dalam Tuhan yang tiba-tiba Tuhan sluk, mujizat selalu terjadi dalam ketaatan. Daud diproses dari umur 13 tahun sampai menjadi seorang raja yang besar. Yusuf diproses dari umur 13 tahun juga sampai menjadi orang kedua di tanah Mesir. Gak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu. Yang tiba-tiba adalah Saul. Karena orang Israel menuntut raja, lalu Tuhan dia katakan sama Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Biar aku menumbuhkan seorang raja, dipilihlah Saul. Dan itulah hasil tiba-tiba. Kegagalan akan menghiasi orang yang tiba-tiba. Jangan pernah berpikir tiba-tiba, tapi berlombalah di dalam ketaatan. Karena Tuhan tidak hanya menolong kita bertahan, tetapi Tuhan juga membuat kita berkembang. Kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Taat, didukung oleh komunitas iman. Tuhan sanggup melakukan mujizat yang melampaui kebutuhan kita. Ajaib sekali. Luar biasa Bapak Ibu, kisah janda daripada imam itu. Minyaknya itu bisa menghidupi dia sampai dia dimuliakan di dalam kitab suci ini. Sekarang kita lihat janji Tuhan bagi orang yang benar, bagi hati yang benar. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka lah yang melihat Allah. Jadi kita tidak melihat secara fisik begini, tapi kita akan bisa melihat Tuhan di dalam pandangan secara rohani kita. Sehingga hati yang murni, orang-orang yang hatinya murni itu mendapat penghargaan yang tertinggi dari Tuhan. Mereka akan melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang nyata dan intim. Jadi bukan Tuhan datang tiba-tiba pegang kepala, bukan. Tapi di dalam hubungan yang intim itu kita diberikan satu namanya hikmat Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita belajar kitab Amsal itu, di sana kita akan banyak belajar bagaimana Tuhan menumbuhkan seseorang, memulihkan seseorang,
menyembuhkan seseorang, membuat anak yang bebal menjadi anak yang benar, dan membuat orang yang bodoh menjadi orang yang benar. Semua ada di sana Bapak Ibu saudara Tuhan. Ada di dalam proses di mana kita diam dalam hadirat Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah kemudian apa bagi mereka yang janji bagi hati yang benar? Ada damai sejahtera, ada hidup yang berkelimpahan di sana. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan menyediakan hidup yang berkualitas bagi hati yang taat dan penuh kasih. Jadi artinya itu Bapak Ibu saudara Tuhan, orang yang hatinya benar itu bukan berkelimpahan, langsung kaya raya banyak duitnya, bukan. Bukan. Tapi kalau dia berkelimpahan maka hatinya itu terus mengalami sukacita. Sehingga dia mengerjakan apapun itu dia senang. Ketika dia mengerjakan itu dia jadi berhasil. Tapi kalau udah ngambek duluan, udah kesal duluan mau mengerjakan apapun. Mau nyanyi di sini pun kalau sudah ngambek duluan dari bawah atau dari situ Bang Doni, aduh tadi mengecewakan dia itu. Dia nyanyinya pun sudah gak benar. Tapi orang yang berkelimpahan, dia bersedia senantiasa. Jadi dia berkembang di dalam setiap permasalahan itu dan dia bisa berbuah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita lihat lagi sebagai penutup. Di mana hatimu berada? Ini yang kita harus kalibrasi setiap hari. Mari kita kalibrasi hati kita melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui penyerahan diri kepada Roh Kudus agar selaras dengan Tuhan. Jadi kalibrasi dengan firman. Jangan kalibrasi tanya, menurut Bang Doni saya gimana ya? Jangan. Mengkalibrasi itu dengan firman. Bahaya kalau kita bilang, saya gimana ya? Saya udah bagus belum? Ya kalau saya tanya berita, mah saya gimana mah? Ya kalau hatinya lagi senang ya, oh kamu bagus. Tapi kalau hatinya lagi sebelah sama saya, kamu mah udahlah begini, dia bilang gitu. Kan kira-kira begitu kalau kita cari pengkalibrasian dari orang. Tapi lihat firman Tuhan, kita bertumbuh enggak, berkembang enggak? Memang kita belum di sana. Tapi dalam pengudusan kita berjalan ke sana. Amin, jemaat yang kasih Tuhan, jemaat Bumi Anggrek. Jadi kalau bulan lalu engkau marah-marah, iri hati, kesal atau apa itu? Oke lah. Oke. Gak apa-apa. Justru dikatakan orang yang gagal, orang yang menjalani yang lebih kuat. Tapi kalau engkau berhasil, bisa dampaknya sombong. Jadi kalau gagal itu bagus juga Bapak Ibu. Mungkin engkau kemarin kesal sama orang, sebel sama orang, gak apa-apa. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan ini, maka pertanyaannya kepada kita begini, apakah hatimu penuh dengan buah roh atau hanya daun aktivitas? Kan itu pertanyaannya. Hatimu penuh dengan buah roh, kasih damai sejahtera dan lain-lain itu sampai penguasaan diri itu, atau hanya aktivitas, daun aktivitas seperti tadi. Apakah kamu jujur di hadapan Tuhan tentang kondisimu? Hari ini kamu ada dalam dosa, akui dalam Tuhan, tapi jangan ulangi lagi, jangan menoleh lagi ke belakang, dan fokus kepada panggilan Kristus. Apakah kamu mengadu kepada Tuhan dalam setiap kesulitan? Hal-hal ini yang mengkalibrasi hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu. Saya percaya kita akan memasuki tahun 2026. Kita akan meninggalkan tahun 2025 dengan satu keadaan hati yang bergembira, hati yang bersukacita, hati yang bergembira, hati yang bersukacita. Amin. Sebab Natal itu adalah sukacita. Saya baru ternyata memang setelah tahun tahun Masehi, Natal itu dibuat di akhir tahun supaya mengakhiri tahun dengan hati yang sukacita dan membuka tahun dengan hati yang sukacita. Apa yang kau cari di sepanjang tahun ini? Pasti yang kau cari adalah kebahagiaan yang sejati.
Tapi engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu dari orang-orang di sekitarmu. Mungkin kau berpikir, suamimu akan membuat engkau bahagia. Enggak, Bapak Ibu. Atau istrimu akan membuat engkau bahagia. Enggak. Atau mungkin kamu pikir anak-anakmu akan membuatmu bahagia. Enggak. Karena dengan seiring berjalannya waktu, semuanya itu akan meninggalkan kita semua. Tapi bahagiamu yang sejati adalah ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan. Engkau bersuka cita karena dialah pemilikmu yang seutuhnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ketinggian ya. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dari firman ini saya berdoa bagi kita semua. Dari hari ini saya berdoa kepada jemaat Tuhan semua. Datang menyembah Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang memuji Tuhan. Datang memuji Tuhan. Datang memuji Tuhan. Tembok-tembok kesulitan, tembok-tembok yang tebal, bahkan sesuatu yang mungkin kita tidak mampu karena melihat itu sebagai suatu penghalang yang besar. Ketika tentara orang Israel mengelilingi tembok Yeriko yang tebal itu, yang boleh dikatakan sampai 5 meter tebalnya, mereka datang memuji-muji Tuhan. Mereka berkeliling menyembah Tuhan, meninggikan namanya yang kudus, yang agung. Dan pada hari yang ke-7, maka tembok itu menjadi hancur. Ketika puji-pujian dinaikkan oleh Saulus dan Silas, maka pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan orang-orang dan kepala penjara itu menjadi takjub. Dan kepala penjara itu menjadi bertobat karena puji-pujian dan penyembahan dinaikkan. Amin. Kalau engkau mau mengalami Tuhan, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia. Sebab itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau penyembahanmu. Tuhan tidak mau hartamu, karena itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Tuhan tidak mau persembahanmu, tapi Dia mau hatimu, hati yang menyembah, hati yang memuji Dia, hati yang meninggikan Dia. Penghujung tahun ini, di awal khotbah dari bulan Desember ini, saya berdoa kita semua, datang sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.